Judi online kembali memakan korban. Di Cilacap, Jawa Tengah, seorang pria melakukan aksi bunuh diri yang diketahui terlilit utang karena judi online. Kasus bunuh diri karena judi online menjadi masalah yang sudah dalam kondisi darurat. Ironisnya, judi online tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Tidak main-main, sebanyak 80.000 anak usia di bawah 10 tahun telah bermain judi online. Jumlah yang lebih fantastis, anak usia 10 hingga 20 tahun yang telah bermain judi online sebanyak 440.000 anak. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Apa motivasi yang mendasari seorang anak berani bermain judi online? Apakah karena iming-iming uang? Ataukah karena ikut-ikutan? Atau karena ketidaktahuan? Yuk kita bahas. Hadi Cahyanto, Ketua Satgas Judi Online, mengatakan bahwa judi online tidak hanya menyasar pada orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan pada laman PPATK, bahwa sebaran anak usia di bawah 10 tahun yang aktif dalam judi online sebanyak 2%. Namun jika kita melihat jumlahnya terbilang sangat banyak, yakni 80.000 anak. Persentase lebih besar disumbangkan oleh anak usia 10 hingga 20 tahun, sebanyak 11% dengan jumlah 440.000 anak. Melihat dari jumlah nominal transaksinya, paling banyak dilakukan pada nominal 100.000, di mana transaksi tersebut dilakukan sebanyak lebih dari setengah pelaku judi online. Hampir sepertiga dari pelaku judi online melakukan transaksi senilai 100.000 hingga 500.000, yang mana dari data tersebut bisa dikatakan bahwa mayoritas pelaku judi online adalah kalangan bawah atau berpendapatan minim, salah satunya adalah anak-anak. Survei yang dilakukan oleh Populix, responden seringkali melihat iklan judi online di media sosial paling banyak disumbangkan oleh Instagram, YouTube, dan Facebook, di mana usia pengguna Instagram paling banyak didominasi oleh usia 18 hingga 24 tahun. Pengguna YouTube setengahnya adalah generasi milenial dan generasi Z, dan media sosial Facebook pengguna terbanyak pada rentang usia 25 hingga 34 tahun. Dari data tersebut, seharusnya anak-anak usia di bawah 10 tahun memiliki kecenderungan yang lebih sedikit untuk terpapar judi online. Dan memang data yang disampaikan oleh PPATK tadi benar adanya, bahwa usia anak di bawah 10 tahun menyumbang 2% dari keseluruhan pemain judi online yang berkisar 4 juta pemain. Meskipun persentasenya kecil, namun tetap menjadi ironi jika kita melihat dari sisi jumlahnya. Lalu dari mana anak-anak terpapar judi online? Dan apa motivasi mereka bermain judi online? Pertama-tama kita harus sepakat bahwa anak-anak memiliki kecenderungan untuk bermain. Ini merupakan bagian dari sifat alamiah manusia, yakni pleasure principle atau prinsip kenikmatan jika kita melihat dalam kerangka pemikiran Sigmund Freud. Pleasure principle ini merupakan dasar dari sistem kepribadian manusia atau sistem naluriah bawaan untuk mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Dalam bahasanya Freud, ini disebutnya id atau -s. Sebenarnya ini adalah sifat alamiah manusia secara umum, namun dalam fase kanak-kanak, id atau -s ini lebih mendominasi, sehingga wajar apabila anak-anak cenderung mencari kepuasan instan dan kesenangan pribadi dengan cara bermain atau hal lainnya. Kenikmatan atau rasa senang ini diperankan oleh dopamin, yang mana hormon ini akan diproduksi secara masif ketika seorang anak bermain. Apalagi jika seorang anak bermain yang sifatnya pertandingan. Memenangkan suatu permainan dan berhasil mengalahkan temannya adalah bentuk dari reward. Disinilah dopamin diproduksi berlebih dan menimbulkan efek rasa senang. Seorang anak akan terus mencari efek rasa senang ini dengan terus bermain dan terus bermain, yang mana ini bisa diakomodir oleh game di smartphone. Dimanapun dan kapanpun bisa mencari kesenangan tersebut. Game di sini berperan sebagai pemberi kepuasan secara berulang atau repetitive reward. Apalagi game yang visualnya meriah, penuh warna, dan tantangan yang bertahap. Semakin menantang seorang anak untuk bermain dan memenangkan game tersebut dan mendapatkan rasa senang secara berulang. B.F. Skinner memperkenalkan prinsip operant conditioning. Dalam kasus game, anak-anak mengalami apa yang disebut dengan variable reward schedule, di mana mereka mendapatkan reward secara acak. Sistem reward ini berupa poin atau peningkatan kekuatan apabila memenangkan suatu misi. Reward bentuk ini juga didapatkan secara tidak pasti atau bisa didapatkan dengan waktu yang tidak tentu, yang mana ketidakpastian dalam mendapatkan reward akan semakin menjadi motivasi seorang anak untuk bermain game.
Ini semacam reward kejutan dan memberikan efek rasa puas secara eksplosif sehingga seorang anak akan merasakan euforia. Hal ini diperparah dengan adanya loot box atau gacha. Permainan seperti Arknights, Apex Legends, dan Genshin Impact memiliki mekanisme loot box atau gacha, di mana pemain harus membayar sejumlah uang untuk membuka kotak yang berisi item secara acak. Fenomena ini bahkan disebut sebagai perjudian tersembunyi, karena meskipun terlihat seperti bagian dari permainan, elemen acak dan iming-iming hadiahnya mirip dengan mekanisme perjudian. Sayangnya, prinsip game anak-anak ini digunakan oleh developer judi online untuk menarik perhatian. Bayangkan saja, tampilan yang meriah dan penuh warna, narasi judi yang disembunyikan atas nama permainan, penggunaan sistem reward yang serupa, dan lain sebagainya. Sistem permainan judi yang mudah dan adaptif terhadap anak memudahkan semua kalangan untuk bermain. Seorang anak yang terbiasa top up untuk membeli skin game akan familiar dengan top up untuk deposit judi online. Anak yang terbiasa dengan gacha atau loot box akan familiar dengan sistem permainan judi seperti slot. Kemiripan antara sistem judi dengan game menjadikan anak semakin terbiasa pada hal-hal yang berkaitan dengan judi online. Apalagi reward yang diberikan judi online adalah berupa uang. Pembelian skin game butuh uang, dan tidak semua orang tua memberi uang secara terus-menerus. Jadi, judi adalah jalan pintasnya. Namun, atas dasar uang ini tidak memiliki acuan yang cukup kuat, mengingat anak-anak belum memiliki kesadaran uang selayaknya orang dewasa. Judi online pada anak semakin berbahaya apabila anak sudah mulai kecanduan. Secara neurosaintifik, mekanisme kecanduan judi online serupa dengan kecanduan substansi seperti narkoba. Sistem dopaminergik di otak memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku kecanduan. Ketika seseorang berjudi, otak mereka melepaskan dopamin dalam jumlah besar yang membuat mereka merasa euforia. Pada anak-anak, pelepasan dopamin ini bahkan bisa lebih intens karena sistem dopamin mereka lebih aktif dibandingkan dengan orang dewasa. Ini yang membuat mereka merasa sulit berhenti karena mereka terus-menerus mengejar sensasi euforia yang sama. Studi neuroscience juga menunjukkan bahwa aktivitas judi secara terus-menerus dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Ventral tegmental area atau VTA dan nucleus accumbens yang terkait dengan penghargaan dan motivasi menjadi terlalu aktif pada orang yang kecanduan judi, termasuk anak-anak. Ketika otak mereka semakin terbiasa dengan pelepasan dopamin yang berlebihan, anak-anak bisa kehilangan minat pada kegiatan lain yang biasanya memberikan kesenangan, seperti bermain di luar atau berinteraksi dengan teman. Proses ini dikenal sebagai desensitisasi dopamin, membuat mereka semakin tergantung pada judi untuk merasakan kebahagiaan. Kita sudah membahas bahwa anak-anak secara alami tertarik pada game, baik dalam bentuk permainan di perangkat seluler, konsol, atau PC. Dalam beberapa tahun terakhir, menonton orang lain bermain game juga menjadi hiburan yang digemari anak-anak. Mereka melihat streamer game favoritnya memainkan game dengan keterampilan dan antusiasme tinggi yang seringkali membuat mereka merasa terhubung dan tertarik secara personal. Hal ini memunculkan pola baru di mana anak-anak tidak hanya memainkan game, tetapi juga menonton konten streaming untuk mempelajari trik baru atau sekedar menikmati aksi para pemain. Streamer game atau konten kreator di YouTube dan platform lainnya seringkali memiliki pengaruh besar terhadap penontonnya, termasuk anak-anak. Mereka melihat ini sebagai figur yang keren dan ingin meniru gaya bermain atau pilihan game mereka. Beberapa streamer memanfaatkan ketenaran ini untuk mempromosikan berbagai jenis layanan atau produk, termasuk situs judi online. Namun, bentuk promosi ini seringkali terselubung dan dilakukan dengan cara yang terkesan aman atau menarik, sehingga anak-anak tidak menyadari bahwa yang mereka lihat adalah bentuk perjudian. Kita juga sudah mengetahui bahwa situs judi online menggunakan strategi yang menyamar sebagai game online biasa, seperti permainan berbasis keberuntungan dengan visual dan mekanisme mirip game populer, seperti misalnya domino atau poker online. Ini menyebabkan anak-anak yang tertarik menonton konten streamer game tanpa sadar menganggapnya sebagai bagian dari pengalaman bermain yang seru. Tanpa disadari, mereka mulai tertarik dengan game yang ternyata memiliki elemen judi dan melihatnya hanya sebagai permainan yang aman atau bagian dari hiburan digital. Pada akhirnya,
Anak-anak yang mulai mencoba fitur judi dalam game seringkali merasa senang dengan sensasi menang yang diberikan. Ketika mereka mendapatkan reward atau hadiah, mereka akan ketagihan untuk terus mencoba keberuntungan dan mengejar hadiah yang lebih besar. Proses ini bisa berbahaya karena anak-anak belum memiliki kemampuan pengendalian diri yang cukup untuk berhenti, terutama jika mereka masih belum memahami resiko untuk terlibat di dalamnya. Selain melalui streamer game, anak-anak juga terpapar melalui jalur pergaulan. Dalam masa pertumbuhan, teman sebaya memainkan peran penting dalam kehidupan anak-anak, bahkan kadang lebih besar daripada peran keluarga. Ketika salah satu teman mulai mencoba judi online, anak-anak lain cenderung terdorong untuk ikut mencoba. Mereka mungkin melihat teman mereka mendapatkan kesenangan atau hadiah dari permainan tersebut dan tertarik untuk merasakan hal yang sama. Pengaruh teman sebaya ini bisa sangat kuat. Mereka lebih rentan untuk mencoba sesuatu tanpa berpikir panjang jika ada dorongan dari teman-temannya. Selain pengaruh langsung dari teman, anak-anak seringkali merasakan tekanan sosial atau peer pressure untuk ikut-ikutan dalam aktivitas yang dilakukan kelompok pertemanannya. Dalam kasus judi online, seorang anak mungkin merasa harus ikut berjudi jika teman-temannya juga melakukannya. Mereka mungkin merasa takut dijauhi atau dianggap tidak keren jika menolak. Tekanan ini bisa memicu perilaku berjudi meskipun si anak sebenarnya tahu bahwa hal itu tidak benar atau berbahaya. Rasa ingin diterima oleh kelompok sebayanya menjadi lebih penting bagi mereka daripada mempertimbangkan resiko dari perjudian. Di sisi lain, ada pula unsur gengsi yang mempengaruhi mereka. Anak-anak mungkin merasa malu atau rendah diri jika tidak mengikuti tren atau aktivitas yang dilakukan teman-temannya. Bahkan jika aktivitas tersebut beresiko seperti judi. Rasa gengsi ini mendorong mereka untuk terlibat demi menjaga harga diri di depan teman-temannya. Kecanduan judi online di kalangan anak-anak adalah masalah serius yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diperlukan langkah serius dari orang tua, pendidik, dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Langkah pertama adalah memperketat regulasi mengenai permainan digital yang diakses anak-anak. Kedua, situs judi online diberantas hingga ke akar-akarnya. Namun, sayangnya Indonesia belum bisa melakukan hal ini. Selain itu, edukasi mengenai dampak negatif judi online perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini agar mereka lebih paham resiko yang dihadapi. Jika tidak, kita akan terus melihat generasi muda yang tumbuh dengan kecanduan ini, yang dapat berdampak buruk pada kualitas hidup mereka di masa depan. Jika tidak, maka Indonesia emas pada tahun 2045 itu hanyalah mimpi semata.